Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang moga dimuliakan Allah, untuk kali ini Al-Fakir Kanur di Cirebon akan menyampaikan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Kautsar dalam menanggapi dan mengomentari tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar statement beliau yang katanya ia dengar dan ia baca dan ia lihat di medsos. Seperti kita ketahui saudaraku semuanya, bahwa terdahulu Gus Kautsar itu menyampaikan statement yang menurut netizen itu adalah memihak daripada kedua pihak, memihak salah satu pihak daripada kedua pihak, gitu loh. Yang menyatakan kepastian benarnya di satu pihak itu menurut netizen. Artinya kita ambil ya kesimpulan bahwa Gus Kautsar ini semestinya itu kalau tidak paham persoalan dan asbabul halnya, ndak usah dong ya memberi tanggapan ya atau berkomentar di publik atau bahkan di ceramahnya tentang persoalan yang lagi ramainya tentang nasab. Itu loh ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya masyarakat itu menginginkan yang sebaliknya, bahwa Gus Kautsar itu menegaskan ya, setidaknya sebagai seorang nadliyin gitu ya, yang sedang kisru itu boleh dikatakan sebagian besar juga adalah warga nadliyin yang memang tidak pada struktural tapi pada kultural, yang boleh jadi ya kecintaannya ya para nadrin kultural itu ya itu lebih kuat ketimbang struktural itu ya. Ya karena apa? Ya karena memang kita juga lihat kenyataan itu banyak kiai kampung yang tidak masuk pada organisasi, tapi mereka berpegang teguh pada petunjuk Hadratus Syekh, pada petunjuk kiai-kiai ya para sepuh NU terdahulu, dan juga yang sekarang yang masih memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, begitu ya. Nah, yang saya tangkap dari apa yang ditanggapi oleh Gus Kautsar ini, pertama, beliau tidak merasa sama sekali apa yang disampaikan statement dahulu itu adalah kekurangan ya, kekurangan dia, kekeliruan dia, kekeliruan beliau gitu ya. Artinya sama sekali bahwa apa yang disampaikan itu adalah kalau tidak merasa salah berarti benar, kan gitu ya. Nah, kedua, tentang tanggapan-tanggapan yang terkesan membuli, yang terkesan tidak sepaham, yang terkesan itu berseberangan dengan Gus Kautsar, ini saya menangkap bahwa Gus Kautsar ini malah justru ya beliau memandang bahwa riak-riak atau apa koreksinya itu dianggap sebagai hal yang tidak penting gitu kan. Nah, dalam hal tidak penting ini seperti beliau itu mengandung ghamdun nas ya, dalam arti merendahkan yang lain gitu kan. Bahkan
beliau mengangkat dirinya sendiri seolah-olah ini adalah merupakan tangga untuk ya diketahui bahwa nilai dirinya itu semakin tinggi. Nah dari sini nih ya, ini ya mohon maaf ini Gus Kossar, saya bukanlah siapa-siapa, bukanlah seorang yang ahli ilmu ya, seperti panjenengan. Tapi Pak insya Allah saya semenjak muda juga itu open ya, melu-melu nyebarke paham ya, nadliyah ke masyarakat, ke umat itu loh ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu saya sudah sepuh ya, tetapi Pak insya Allah sampai sekarang saya masih ada waktu, ada jadwal untuk di tengah-tengah umat itu ya. Hanya bedanya kalau saya bukanlah ahli ilmu gitu kan. Nah sedangkan panjenengan adalah ahli ilmu yang juga dari romo-romo panjenengan semuanya itu orang yang alim dan alamah itu ya. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, sebetulnya ya kalau saja itu Gus Kossar tidak mengerti betul persoalannya ya, ya lebih bagus lah gitu kan, diem gitu, ketimbang seolah ya maaf ini ada sentimen gitu loh terhadap ya satu pihak yang sehingga disimpulkan sebagai penyebab daripada rusaknya atau dikhawatirkan terjadi pecahnya persatuan. Nah sedangkan yang dibutuhkan kita adalah ya persatuan. Jadi janganlah membuat soal-soal yang membuat gaduh gitu kan. Nah dalam hal ini apakah ini Gus Kossar tidak melihat sebelum terjadinya ya perkara kisruhnya nasab ini jauh hari banyak sekali gitu loh oknum-oknum yang membuat kisruh, membuat gaduh bangsa kita, yang secara otomatis ini berdampak merusak persatuan dan kesatuan, bukan hanya ya dalam hal kebangsaan tapi juga dalam hal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Nah dari sini ya, jadi Gus Kossar mestinya juga gitu loh, kalau mau menanggapi bahwa yang terjadi ya pada saat ini tentang kisruh yang dimulai daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu mestinya kita nisik sebelumnya terjadi ada tesis itu ada apakah gitu loh yang menjadi penyebabnya gitu ya. Apalagi dikatakan bahwa ini asal usulnya nggak jelas, persoalannya nggak jelas, manfaatnya nggak jelas lah. Ini juga ini perlu kita tanggapi ya. Maaf itu kan persoalan itu sangat jelas sekali Gus Kossar gitu ya, yaitu tentang ya adanya gitu kan dugaan atau bahkan ada beberapa itu ya ahli nasab atau peneliti tentang nasab menyimpulkan bahwa keluarga Ba'alawi ini terputus, artinya tidak nyambung silsilahnya dengan Kanjeng Nabi, itu menurut mereka gitu kan. Nah kalau Gus Kossar ini tidak sepakat, tidak setuju terhadap statement atau terhadap tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, oleh Kiai Ignor, oleh yang lain-lain gitu kan, ya cobalah gitu kan Gus Kossar ya membuat atau mengadakan semacam bacaun masail atau semacam bantahan secara ilmiah ya, yang jelas rujukan kitabnya gitu kan, memberitahukan kepada umat itu loh atas dasar apa
itu kan tidak sejalan. Atas dasar apa menyelisih? Itu loh. Jadi umat itu akan mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan panjenengan loh, bukan statement yang justru akan menimbulkan ya kekisruan yang bertambah daripada kekisruan yang sudah ada gitu kan. Nah ini jadi yang sesungguhnya merasa kesat persatuan itu siapa ini juga harus kita koreksi Gus ya. Lalu kalau ada yang mengusik ya sebuah keturunan gitu kan, yang dikatakan atau disimpulkan sebagai pelanggaran anak sopo ke anak sopo. Sekarang begini Gus, kalau semisalnya itu ya, mohon maaf ini, ada seseorang yang bengal nakal atau katakanlah seorang preman gitu ya. Nah dia di suatu kampung itu kan mabuk-mabuk dan sebagainya, buat rusuh itu kan. Tetapi ketika ya ada reaksi masyarakat yang tidak suka alias benci kepada dia, kemudian dia berteriak, jangan, saya anaknya kiai, anaknya wali, kan gitu loh ya. Orang mabuk ya, orang dalam maksiat gitu kan, orang merusak kemudian mencatut namanya kiai gitu kan ya, apalagi kiai yang disebut gitu kan. Nah kan penasaran Gus, bener nggak ini pengakuan preman ini, pengakuan anak bengal yang merusak masyarakat ini? Lah begitu toh Gus ya. Saya kira siapapun kalau ada kejadian semacam itu pastilah ada reaksi, ada aksi gitu kan, ada upaya ingin mengetahui yang sesungguhnya. Nah kalau ternyata Gus umpamanya ya pengakuan si bocah bengal itu yang bikin geger masyarakat, yang ya memper preman itu ya kemudian tidak benar gitu loh, apakah harus juga tetap dihargai, dihormati itu loh ya Gus? Kan seperti itu analoginya ya. Nah dari situ Gus ya, jadi saya kira untuk menanggapi tanggapan daripada para netizen ini ya Gus Kossar juga haruslah lebih bijak gitu ya gitu. Jadi mohon maaf ini, panjenengan itu seorang alim ya, sedangkan saya seorang yang jahil ini dalam hal ini. Tapi saya itu banget cintanya pada NU Gus ya, dan orang-orang NU gitu ya. Saya banget cintanya kepada para ulama dan kerabat ulama, apalagi ya Gus untuk sekarang ini. Bahkan kalau saya pribadi Gus, dari waktu remaja ya, mungkin umuran Gus Kossar ini, karena saya sudah kepala 6 ini lebih Gus ya, itu terhadap ulama, terhadap kiai ya, terhadap zuriyah Nabi itu sangat hormat sekali Gus. Tetapi ketika terjadi ada fenomena atau peristiwa yang terjadi secara kasat mata, bahwa orang yang mengaku-ngaku ya cucu Nabi itu ternyata itu loh ya tidak mencerminkan akhlak Nabi, bahkan itu berlaku arogan ya, berlaku barbar dan sebagainya, suka menghujat dan caci maki. Nah inilah ya baru kita itu tergerak, ini benar nggak sih ngaku cucu Nabi? Kalau akhlaknya demikian bukan berarti memuliakan Nabi, malah merusak gitu loh nama kemuliaan Kanjeng Nabi itu kan. Selalu tanda tanya kita perhatikan, bukannya makin reda tetapi makin merajalela. Jadi wajarlah kita sebagai pecinta ya Kanjeng Nabi, sebagai pecinta zuriat Nabi, sebagai pecinta Ahlul Bait Nabi, sebagai pecinta ulama, sebagai pecinta para kiai, wajarlah itu kita bertanya-tanya sebetulnya bener nggak sih itu loh, bahwa ini mengaku anaknya kiai ini tapi ternyata tidak tersambung nasabnya ke ini. Bener nggak sih mengaku cucu